Halo teman pemilih, berjumpa kembali di Polusi, podcast Pemilu dan Demokrasi milik KPU Kabupaten Badung. So teman pemilih, hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi, yaitu pimpinan KPU Provinsi Bali, Komisioner KPU Provinsi Bali yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Jadi ini divisinya lumayan panjang ya teman pemilih. Jadi kita langsung sambut saja Bapak Ikede John Darmawan. Selamat datang di Selamat Polusi Bapak. selamat datang. Selamat Oke, pagi. selamat Om pagi, Om Swastiastu. Swastiastu. Apa Assalamualaikum kabarnya Bapak? warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat. Sehat? Ya, Astungkara selalu dalam keadaan sehat Bapak ya? iya harus sehat selalu. Oke, Kita harus jaga kesehatan, jaga kondisi. Cuaca lagi nggak bagus, betul sekali. tapi tetap harus fit and prima. Oke, jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya Bapak Ya, ya? jangan lupa makan juga. Selalu itu. Ya, Oke, saya panggilnya Pak John aja. iya, Oke, aman? aman, Oke, aman. oke Pak John. Apa sih kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini kebetulan KPU Badung mengundang KPU Provinsi untuk rapat koordinasi terkait kehumasan dan juga media center dan informasi pada publik ya. Untuk di KPU Badung merupakan rapat yang cukup penting karena memang pasca pemilu ini kan banyak orang-orang bertanya-tanya ya kan, apa sih yang dilakukan KPU pasca pelaksanaan pemilu dan pilkada. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan dan juga banyak pekerjaan-pekerjaan PR-PR yang kita di tahun ini yang memang tidak ada kegiatan tahapan kepemiluan dan pilkada, tetapi ada informasi kepada masyarakat yang tetap harus kita berikan karena salah satu tugas KPU itu selain melaksanakan tahapan pemilu juga kan kita melaksanakan pendidikan pemilih ya. Oke. Nah itu yang kita rancang bangun, apa yang harus kita lakukan tadi dalam rapat koordinasi ya, sekalian laporan juga ini ya kepada pemilih-pemilih di Badung, siap-siap saja. Habis ini akan ada informasi-informasi penting, tidak hanya tentang pemilu tetapi tentang demokrasi, arti demokrasi, apa pentingnya demokrasi, terutama buat adik-adik pemilih kita pada pemilih pemula, karena kita juga melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun 2024 kemarin. Oke, jadi meskipun di tengah tahun non tahapan, Ya, tetapi penyelenggara pemilu seperti KPU ini masih tetap harus bekerja untuk memberikan edukasi kepada pemilih, Pak John ya. iya betul. Oke, jadi kita tidak bisa hanya menjelang pemilu saja, tetapi Wah, harus jauh-jauh hari ya kita juga harus kalau orang mensosialisasikan. bilang KPU nganggur setelah pemilu ya nggak benar juga Nggak ya. benar, Ya betul. karena memang ya tugas kita tadi itu pendidikan pemilih ini kan tidak berdasarkan tahapan. Oke. Ya kan memang kalau kita mau bicara kapan sih pemilu dilaksanakan lagi kan gitu kan. Pemilu akan kita laksanakan di tahun 2029, tetapi tahapan dengan mengikuti undang-undang yang sudah ada 20 bulan sebelum hari pemungutan suara tahapan sudah dimulai, berarti sekitar di tahun 2027 kalau pemilunya di bulan April atau di bulan Februari ya tarik mundur lagi, berarti sekitar bulan April atau bulan Juni di tahun 2027 kita sudah jalan tahapan lagi. Oke. Dan saat itu adik-adik yang belum berusia 17 tahun akan berusia 17 tahun. Iya, betul sekali. Ya kan? Jadi mereka juga harus siap dong, karena apalagi mereka pemilih-pemilih pemula ya kan. Pemilih pemula, oke. Ya kita tadi bicara apa sih apa namanya, kalau mereka menganggap selama ini masih ada loh pertanyaan, masih ada, bukan pertanyaan, masih ada statement pernyataan. Kita kan di KPU Provinsi bikin riset kemarin. Menurut Anda memilih itu wajib atau hak gitu kan? Oke, Ya, iya, iya. banyak loh yang menjawab itu hak. Banyak yang mau menjawab itu Itu wajib. wajib, Wajib oke. betul. Nah, padahal itu adalah hak. Hak, betul. Kalau wajib berarti kan orang kalau memang tidak memiliki keinginan dia tetap harus datang. Tapi kalau hak itu kan kesadaran. Oke, Nah itu yang iya. kita bangun. Nah membangun kesadaran itu tidak seketika. Dia harus pelan-pelan diberikan pengertian pentingnya hak itu dan akhirnya mereka menggunakan hak itu. Nah ketika menggunakan hak itu pun mereka juga harus sadar penggunaan hak itu untuk apa. Nah itu yang pentingnya KPU lakukan dalam proses pendidikan pemilih ini. Maka dari itu diberikan edukasi Ya. sejauh-jauh hari sebelum pemilu atau Ya, pemilihan betul. pilkada ya Pak. Ha-ha. Oke.
Jika kita flashback sedikit nih Pak John. Oke. Kita flashback ke Pilkada tahun 2024 kemarin yang Astungkara kita tidak ada PSU pun di KPU Provinsi Bali maupun Betul. di KPU Sukses Kabupaten Kota. banget ya. Sukses banget dan Se-Indonesia paling iya. sukses. Oke. Dan parmas atau partisipasi masyarakat di KPU Provinsi kemarin itu mencapai 71,9%. Betul Pak John ya? Betul, untuk pilkada ya. Untuk pilkada, betul. Memang tidak memenuhi target kita. Target kita itu kan di angka 75%. Ya. Tetapi ini menyamai proses pilkada 2018 untuk pilgub. Jadi kan kita bicaranya pilgub, jadi perbandingannya adalah pilgub dengan pilgub. Ya. Jadi angkanya hampir persis sama 71,9 juga. Nah, tetapi dengan kondisi yang berbeda. Ya kan sekarang pemilih waktu itu secara de facto, sekarang pemilihnya de jure. Jadi selama dia memiliki administrasi kependudukan KTP elektronik, walaupun ada atau tidak ada pada saat proses coklit, dia tetap harus didaftarkan sebagai pemilih. Jadi itu tidak bisa kita coret meskipun Ya, pemilih itu tidak ditemukan. Tidak Pak ditemukan, John ya. Oke. ya itu perbedaannya gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari tingkat parmas yang lumayan tinggi 71,9% ini, apa saja sih strategi yang dilakukan oleh seorang Pak John ini selaku yang pengampu divisi Sosdiklik Parmas ini, Pak? Ya sebenarnya nggak strategi KPU provinsi ya, ini kan sebenarnya strategi kita kerja kolektif ya dengan KPU kabupaten kota, 9 kabupaten kota di Bali, ya terutamanya juga KPU Badung, ya kan, dalam artian bagaimana mengemas, bagaimana juga melakukan proses edukasi dan juga marketing untuk menarik minat orang hadir ke TPS. Nah itu kan sebenarnya PR besar kita. Target angka 75 itu hanya target. Dalam artian bagaimana kita bisa mencapai target itu. 75 orang bilang kok rendah banget. Kenapa nggak 90 gitu kan. Kenapa nggak 80, minimal lah 80% gitu. Toh kalau kita pakai perbandingan di pemilu 2024 tingkat partisipasinya 83% kan, 82-83%. Kenapa nggak menyamai itu? Beda. Jadi kan kita juga melakukan proses evaluasi. Ya dengan angka 71 itu apa yang dengan angka target 75 apa yang dilakukan oleh KPU? Nah KPU itu sudah membagi segmennya, ya kan, di mana kita melakukan proses sosialisasi dengan metode apa? Itu sudah kita pikirkan strateginya dan segala macam. Ada pertemuan tatap muka yang kita lakukan, ada proses kegiatan akbar ya, sosialisasi akbar, umpamanya pentas seni, ada kita laksanakan proses kayak gebiar, pertunjukan musik. Karena ini kan minat nih untuk memancing masyarakat untuk sekedar tahu saja dulu. Ada juga kita bermain di media sosial ada segmentednya, ya kan. Ketika kelompok umur sekian mainnya di mana nih, di Facebook, kelompok ini mainnya di mana, di TikTok dan segala macam. Ya kita menjadi manusia-manusia yang kreatif. Bagaimana kita bisa menjangkau masyarakat dan bisa memberikan informasi yang cukup pada masyarakat terkait yang pertama kegiatan kepemiluannya dulu, yang kedua pengetahuan tahapannya, yang ketiga kesadaran demokrasinya. Nah itu kan sebenarnya step-step masuknya saja. Ya itu yang kita lakukan. Nanti jika memang butuh pendalaman dalam proses tatap muka, kita akan membahas lebih lebih spesifik terkait tahapan itu sendiri. Selama ini orang berpikir bahwa yang namanya pemilu itu hanya hari pemungutan suara. Kalau pemilunya 14 Februari 2024, kalau pilkadanya 27 November, dia hanya ingat itu saja. Padahal kalau kita bicara tahapan ini kan panjang. Panjang. Tahapan pemilu ini dimulai di bulan 14 Juni 2022. Itu sudah masuk bagaimana siapa yang bisa disebut pemilih, bagaimana menjadi pemilih, siapa peserta pemilunya dan segala macam. Jadi ini harus diikuti. Nah itu yang sebenarnya menjadi PR apa yang kita lakukan. Proses sosialisasi menjadi proses yang panjang. Jadi prosesnya juga panjang, tidak bisa langsung pada saat hari H. Nggak bisa. Untuk itu dari Pak John tadi sampaikan, jadi kita harus menarik minat sesuai dengan minat, baik itu segmentasi pemilih pemula, disabilitas. Kemudian dari Pak John sendiri, dari banyaknya segmen, itu segmen mana sih yang paling susah untuk disasar seperti itu? Tantangannya paling tertantang ya tentu saja dengan pemilih pemula Gen Z ya. Gen Z memang kalau kita bicara milenial ini sudah beberapa kali sebenarnya. Kalau kita bicara pemilu kan pendek nih, dalam artian pasca belum keluarnya
pemilu yang 5 tahunan keserentakan dan segala Betul. macam ini kan 2018 kita pemilu, pilkada gubernur, 2019 kita pemilu, 2020 kita pilkada di masa Covid, Betul. 2024 kita pemilu, 2024 juga kita melaksanakan pilkada. Pilkada. Kalau milenial ini kan sudah pernah memilih. Itu juga masih tantangan. Kenapa? Ya kita buka saja lah ya, kita buka saja. Mereka tetap harus diingatkan. Kalau generasi saya ini generasi yang X ya, generasi X nggak baby boomer X. Iya. Generasi X itu kapan pemilu tanpa harus diingatkan dia pasti datang ke TPS. Oke, jadi itu bedanya antara Ya. generasi X bersama dengan generasi Karena menganggap itu Z. kebiasaan. Ya. Ada penyadar, oh saya sudah terbiasa. Saya melaksanakan pemilu pertama itu di tahun 97. Oke. Ya kan, jadi sudah beberapa kali. Jadi menganggap itu suatu kebiasaan. Tetapi kalau milenial ini harus digugah dulu. Harus disadarkan kembali, gunakan hak pilih kan. Jangan apatis terhadap proses politik. Iya. Kalau Anda nggak suka, sampaikan itu di TPS. Oke. Ya kan, apakah tidak memilih orang itu lagi atau memilih orang baru lagi atau mengekspresikan apa pilihanmu atau tidak memilihmu di situ gitu kan. Kalau yang baru ini Gen Z ini, nah ini juga menjadi tantangan besar lagi buat kami di pemilu. Kenapa? Mereka belum pernah memilih dan mereka berpikir pemilih ini nggak penting, memilih itu nggak penting. Tuh apa gunanya? Tidak ada efeknya. Nggak ada gitu. efek buat saya. Jadi kan dia tidak memikirkan apa kepentingan negara, tetapi mementingkan apa yang saya dapatkan dari proses pemilu ini. Ini kan sebenarnya proses yang instan dan juga terlalu receh lah ya kalau kita berpikir sebagai warga negara. Nah disinilah PR besar kami untuk bisa menyadarkan itu. Itu yang tadi saya sampaikan kepada rekan-rekan di KPU Badung. PR besar kita adalah pendidikan pemilih terutama untuk adik-adik yang akan berusia 17 tahun nanti di tahun 2029. Bagaimana mereka bisa menyadari bahwa memilih itu adalah hak dan bagaimana bisa menggunakan hak itu dengan baik. Oke. Itu sebenarnya tantangan yang paling Tantangan kecil. kita Kalau semua. generasi saya ya sudah pemilu, oh ya pasti datang saya. Pasti datang ke Ya kan? TPS. Kalau kita bicara kenapa partisipasi pemilih di pemilu 2024 tinggi gitu kan namanya. Satu memang pesertanya banyak. Yang kedua ada momentum. Ingat kan waktu itu Valentine kan? Betul. Valentine jadi ya kita akan akhirnya berkreasi bagaimana memanfaatkan momentum Valentine hari kasih sayang ini dengan pemungutan suara ya kan pamannya ya kalau sudah punya pacar coblos dalam artian menyoblos di TPS masing-masing ketemu bikin foto begini kan ini kan udah momentum yang tidak pernah akan didapatkan lagi kan tidak semua pemilu dilaksanakan di 14 Februari. 14 Februari. Oke. Nah itu salah satu contohnya yang bisa kita lakukan. Oke, jadi tantangan terbesarnya malah terjadi di pemilih pemula, Pak Pemilih John, ya. pemula dan- Padahal pemilih pemula ini rasanya paling banyak menyumbang sebagai daftar pemilih gitu. Kalau kita lihat dari persentase pemilihnya antara Gen Z dan generasi milenial, Ya, itu di angkanya hampir 52% dari jumlah DPT secara nasional. Iya. Ya kan, 52%. Ini kalau digabung lagi dengan gen saya, Gen Ya, X dan baby boomer yang pegang HP, yang pegang gadget, yang pegang informasi di HP, itu angkanya hampir 97%. Oke. Yang dalam artian semua informasi bisa kita dapatkan, ya kan? Semua informasi nggak usah lu jauh-jauh datang ke Banjar, pengen tahu tentang pemilu harus nonton TV dan Betul, segala betul. macam. Orang sekarang udah dikit yang nonton TV kan? Tinggal dibuka saja, pada konten berita dan segala macam tinggal ketik di Google pemilu gitu, udah keluar semua informasi sudah sangat-sangat didapatkan. Tetapi apakah itu berbanding atau equal sama dia dengan 95% jumlah pemilih bisa mengetahui dari gadget gawai masing-masing. Yang hadir tingkat partisipasi secara nasional waktu itu hanya 81%. Oke. Jadi kan tidak berbanding lurus. Iya. Nah ini ada apa? Nah, itu sebenarnya PR kita sebenarnya. Jadi itu sebagai evaluasi kita ke Ya. depannya, Pak John ya. Oke. Jadi ternyata peran media sosial itu juga penting saat ini. Sangat penting, sangat Apalagi penting. Karena kita mengetahui informasi paling awal itu kan
Kalau nggak dari media online, dari media sosial. Oke. Ya, yang sering lewat di HP kita lah. Itu dia. Kalau menurut Pak John, konten-konten kreatif apa sih yang paling disukai oleh pemilih pemula pada saat mau menjelang tahapan pilkada yang Pak John lakukan di KPU Provinsi? Iya, satu kontennya tidak serius ya, tidak Oke. terlalu serius, Jadi tetapi jenaka. ya, ya kayak menarik ya dulu. Satu eye-catching ya, Oke. eye-catching menarik, kontennya apa, dan juga akhirnya apakah pancingan captionnya itu yang, karena memang strategi kita adalah bikin caption yang menarik, tampilan yang menarik. Ketika dia ingin tahu, dia akan mencari lebih, ya kan? Betul. Nah itu yang sebenarnya kita coba lakukan dalam proses ini. Ya, walaupun memang ada keterbatasan KPU sebagai lembaga resmi ya dalam membuat konten-konten itu. Tetapi bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan media sosial yang kita sesuaikan dengan apa namanya, bahasanya itu kayak keangkeran lembaga pemerintah gitu kan. Ya inilah yang harus kita modifikasi sedikit terkait itu. Itu dia. Oke, jadi KPU Provinsi Bali juga memanfaatkan sosial media Ya. dan juga tatap muka, sosialisasi Betul. melalui tatap muka. Jadi Ya. sudah kompleks sekali yang dilakukan oleh KPU Provinsi Ya. dalam Sebenarnya meningkatkan. tatap muka itu sebenarnya lanjutan sebenarnya. Dalam Oke. ini gini, orang tahu dulu dari media sosial. Penasaran kan? Ya. Ada pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Ketika ada pertemuan tatap muka atau kesempatan bertatap muka, disitulah kesempatan dia bertanya untuk lebih detail. Betul. Nah itu sebenarnya proses sambungan kita melakukan proses sosialisasi, walaupun sebenarnya dengan keterbatasan personil, dengan keterbatasan waktu tahapan, kita tidak bisa melakukan proses tatap muka secara langsung yang menyeluruh ya. Betul. Tetapi ada kesempatan yang memang ada apa namanya. Ya di sini sebenarnya pola kesadaran masyarakat sendiri untuk mencari tahu lebih, karena saya meyakini dan kita juga tahu KPU juga menyiapkan data itu. Jadi bisa dilihat di mana saja, toh juga konten berita baik di media mainstream, televisi, media cetak, elektronik juga ulasan tentang pemilu itu hampir setiap hari pagi, siang, sore, Ya, sampai malam betul ya sekali. kan. Nah dicarinya di situ. Gitu. Oke, jadi menurut Pak John feedback yang lebih banyak gitu, apakah dari sosial media atau dari tatap muka nih? Feedback yang jelas pasti dari media sosial karena Oke. jangkauannya lebih luas ya. Tapi dia dalam artian informasinya tidak lengkap, hanya proses trigger, pancingan ya. Tetapi efeknya, feedbacknya tentu saja dari media sosial. Dari media sosial lebih Ya. tinggi dibandingkan dengan tatap muka. Ya, dan dengan proses konten umpamanya 10 detik saja dalam satu hari viewernya bisa sampai 20.000 kan. Sedangkan ketika kita melakukan proses pertemuan tatap muka, satu hari kita lakukan 3 jam, Ya, ya kan, kita hanya bisa bertemu paling banyak sekitar 200 orang. betul. Perbandingannya ada di situ. Hanya saja interaksinya mungkin lebih Iya, minim gitu interaksinya, ya, Pak John ya. interaksinya, lanjutannya segala macam. Gitu. Oke. Jadi KPU Provinsi Bali sudah melakukan banyak sekali hal untuk mensosialisasikan Iya. pemilu maupun pilkada, Pak John ya. Betul. Nah, tapi pastinya ada evaluasi kembali yang harus kita lakukan. Tentu. Nah, apakah ada indikator untuk melakukan evaluasi terhadap sosialisasi pada saat pemilu maupun pemilihan kemarin, Pak John? Ya, tentu saja yang kalau kita bicara evaluasi dengan indikatornya, satu, berapa target kita, berapa yang bisa kita penuhi. Oke. Terus yang kedua, kita bisa melihat titik lemah, tantangan-tantangan yang kita lakukan, Betul, apa yang sudah kita lakukan. Oh ternyata di sini titik lemahnya, kenapa titik lemah itu bisa terjadi? Apa yang kurang kita lakukan, metode apa yang harus kita perbaiki. Ini selalu kita belajar. Ketika bicara kita pemilu 2019, kita belajar untuk perbaikan di pemilu 2024. Di 2024 kita belajar untuk pemilu 2029. Dan tentu saja ya sebagai lembaga yang memang menyelaksanakan proses pemilu, ini tentu saja tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Ya kan, tidak bisa bekerja sendiri, semua pihak, stakeholder terkait, lembaga pemerintah, NGO, peserta pemilu dan juga para pemilih itu sendiri, juga mereka harus kita sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar bahwa proses demokrasi di Indonesia ini hanya KPU itu hanya memfasilitasi. Ya. Tetapi yang memegang hak suara itu adalah masyarakat itu sendiri. Betul. Itu dia. Oke, jadi banyak sekali stakeholder yang kita ajak untuk bekerja sama untuk mensosialisasikan tentang pemilihan maupun pemilu, Pak John ya. Ya, betul. Oke, nah kalau dari KPU Provinsi Bali sendiri, apakah pernah terjadi ada berita hoax atau disinformasi dan bagaimana solusi yang dilakukan oleh Iya, KPU kalau Provinsi? kita bicara hoax ya, memang untuk pemilu di 2024 dan pilkada 2024 kita bersyukur. Hoax itu sangat-sangat kecil, bahkan mungkin di Oke. Bali nggak ada ya. Oke. Dalam artian bahwa semua menyadari, dan tentu saja sekarang masyarakat sudah
cukup cerdas lah ya, Ya. cukup cerdas melakukan proses perbandingan berita, informasi. Tidak kecil terjadi proses disinformasi. Kemarin kita mengkhawatirkan proses apa namanya politik identitas, ternyata Oke. tidak terjadi kok di Bali. Kan itu kan isu awal ketika proses pemilu 2024 dan di pilkada 2024 itu kan sebenarnya politik identitas, ya kan. Tetapi akhirnya ketika proses selama tahapan berjalan itu bisa kita eliminir. Ya, kita kembali ke proses kita sebagai anak bangsa. Kita tidak berpikir bahwa kamu berasal dari mana, agamanya apa, kamu keturunannya siapa gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa melakukan proses bahwa semua memiliki hak suara yang sama, Ya. bisa memilih siapapun yang dia suka gitu kan, tanpa harus ada paksaan harus memilih ini dan ini gitu. Itu sebenarnya salah satu keberhasilan kita dalam proses kemarin. Oke, jadi memang di KPU Provinsi Bali itu tidak ada minim hoax dan juga Ya. disinformasi, Pak Ya, John ya. betul. Oke, nah kalau kita berbicara tentang efektivitas sosialisasi nih, Pak John, terkait dengan Parmas 71,9% ini, sejauh mana sih efektivitas dari sosialisasi terhadap Parmas? Apakah, karena kan tidak hanya di Parmas saja, karena Ya. ada juga Parmasnya ada juga dari data pemilih, Betul. data pemilih yang akurat dan valid. Kalau dari sosialisasi sejauh mana sih efektivitasnya? Ya, kalau kita bicara efektivitas dalam semua divisi yang ada di KPU memang memiliki targetan. Apapun kegiatan yang kita lakukan pasti ada kita berpikir efektif atau tidak kegiatan ini dilakukan, ya kan. Contoh umpamanya di proses sosialisasi terkait efektivitas. Kita mengurangi betul proses pertemuan tatap muka. Oke. Ya kan? Karena memang dari sisi waktu kita terutama kita bicara pilkada nih ya, pilkada itu tahapannya hanya berjalan 9 bulan dari awal sampai di terakhir. Nah, dengan 9 bulan dengan cakupan wilayah gitu kan, tidak mungkin kita bisa masuk semua. Ya. Saya ingat betul ketika 2019 2014 itu masih bisa kita masuk ke Banjar-Banjar. Masuk Banjar-Banjar, ada program sosialisasi ke Banjar. Tetapi dia menjadi tidak efektif ketika yang hadir ke Banjar hanya 20 orang, 25 orang gitu kan. Nah, akhirnya kita berpikir apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Oh, kita pakai platform lain dong, media lain dong. Ada media sosial nih, oh, kita main gempur di situ, gempur di situ, gempur di situ, gempur di situ. Nah, dalam proses itu pun selalu kita lakukan proses evaluasi agar menjadi apa yang kita gempur di situ menjadi proses yang efektif. Kadang-kadang kan menjadi tidak efektif ternyata, kontennya terlalu resmi nih, gitu kan? Wah, nggak masuk nih, Ya. kepanjangan nih. Akhirnya kita evaluasi juga. Waktunya kita perpendek, kontennya kita percantik, gitu kan? Kita perbagus, kita bikin yang menarik. Yang akhirnya memang, ada feedbacknya akhirnya memang ada perbaikan di situ. Nah, itu sebenarnya proses. Kita bicara efektif, bagaimana kita bicara efektif dan efisien dalam proses melakukan proses sosialisasi. Oke, jadi Gitu. kira-kira untuk next pemilu yang akan datang kita punya waktu sekitar 4 tahun lagi, apa sih yang akan Iya. dilakukan oleh KPU Provinsi Bali dari sekarang nih? Dari sekarang kita sudah melakukan proses yang pertama tadi, bagaimana kita melaksanakan proses pendidikan dulu. Oke. Kita tidak bicara pemilu, tetapi kita bicara tentang demokrasi. Ketika dia sudah paham tentang demokrasi, tentu dia ingin tahu tentang pemilu. Karena kenapa dia ingin tahu tentang pemilu? Karena dia menyadari haknya akan digunakan pada saat pemilu itu. Jadi kita sadarkan dulu tentang pentingnya demokrasi kepada setiap warga negara, baik itu pemilih pemula, baik itu milenial, ya kan, generasi saya, itu tetap harus diingatkan lagi. Jangan melakukan proses ternyata pemilu kemarin saya nggak dapat apa-apa, ternyata Indonesia masih begini-begini saja, ya kan, ya yang begini-begini saja ini kita bertahan sebagai negara demokrasi itu sudah masih bagus. Oke. Kita tidak ingin proses yang betul. begini-begini mungkin semakin turun Semakin karena kita turun. menganggap itu begini-begini terus gitu kan. Bagaimana kita bisa menaikkan grafik demokrasi kita, itu yang paling penting, itu PR buat kita bersama. Jadi Itu KPU dia. Provinsi Bali akan melakukan edukasi kepada pemilih dari sekarang 4 tahun Betul. menjelang pemilu maupun pemilihan, Pak John ya. Iya. Oke, terakhir apa Oke. harapan Bapak kepada teman pemilih? Nah, harapan saya sebenarnya kepada teman pemilih semua, satu, kita lahir di dunia ini sudah memiliki hak. Ketika kita sudah berusia 17 tahun, sudah dapat KTP elektronik, kita juga memiliki hak sebagai warga negara secara administratif untuk memiliki hak pilih selain memiliki SIM. Ya kan? Orang-orang kan melihat, berarti 17 tahun saya sudah punya KTP, saya sudah punya SIM, saya boleh pacaran.
ada tambahnya lagi. Oke. Selain SIM, selain KTP, selain SIM dan mulai pacaran, kamu juga punya hak pilih sebagai pemilih. Itu Oke, dia. luar biasa. Terima kasih banyak Pak John sudah Sama-sama. mampir di Polusi Podcast Ya, Pemilu dan Demokrasi milik KPU Kabupaten Badung. So, teman oke. pemilih, mari kita bersama-sama untuk menyebarkan informasi positif mulai dari diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Sekian dari kami, terima kasih dan nantikan the next video. Thank you.